Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertengkaran yang sering terjadi dalam pembagian harta waris ini, ya karena biasanya Pak, kalau kita itu bersaudara 5 atau orang engkau tuh biasa menguah-nguah. Ada biasa itu serakah, ada tong tengah-tengah, ada tong itu mudah diatur. Jarang biasa berkumpul keluarga itu semua mudah diatur. Ada tong itu biasa bibit-bibit dipengaruhi sama setan. Elok mana nalah atau lainnya malu bagi, tapi cara membaginya berdasarkan nafsunya. Ada keserakahan, ya ada keserakahan pada satu anggota keluarga. Ya, perkelahian terjadi karena kebodohan atau ketidakmengertian mereka mengenai ilmu faraid. Bukan saja masyarakat kita Pak, tapi juga kadang-kadang mediator yang dipercaya mengenai hukum faraid ini. Ya, saya ini mohon hati-hati Pak, karena banyak biasa panggil untuk mau konsultasi. Saya bilang begini, kalau konsultasi dengan saya itu sifatnya fatwa saja. Fatwa itu sifatnya menjelaskan hukum, tapi tidak mengikat kepada ahli waris. Tidak mengikat. Yang mengikat itu nanti hukum di pengadilan. Karena biasa ada yang melapor kepada saya, itu tidak lengkap beritanya, tidak lengkap datanya. Tidak lengkap datanya, akhirnya kadang-kadang berkelahi orang karena satu orang yang datang memberi. Karena itu sering bertanya melalui SMS. Saya bilang tidak bisa kalau SMS, harus menelpon langsung, harus tanya jawab langsung. Karena ini bukan nanti datanya tidak lengkap, data tidak lengkap, pasti hasilnya tidak valid. Ya. Jadi hati-hati Pak, yang hati-hati yang datang konsultasi, apakah jujur memberi data atau tidak. Ya. Kalau biasa mau dibagi, dia bilang, kenapa banyak sekali kau dapat? Nah, ini memang harus kesiapan diri. Ada perasaan takut terhadap sesuatu yang tidak jelas, ya. Tidak ingin tunduk kepada ketentuan Allah. Ini penting Pak, karena kalau memang ada yang panggil, saya bilang mau konsultasi hukum waris, saya bilang apa kita mau diatur? Jangan saya dipertemukan dengan orang-orang kalau memang Bapak tidak mau diatur. Saya ini menjadi masalah itu. Kalau mau diatur baru kita jelaskan hukumnya. Ya. Ada provokasi setan dalam bentuk manusia, kadang-kadang tetangga, kadang teman, kadang media, ipar, ada mertua, itu sering masuk dalam provokasi setan ini. Ya, ada kurangnya kepribadian mulia setiap anggota keluarga. Kadang-kadang ya ada juga memang tidak diterima. Ancamannya kita sudah bahas yang lalu Pak ya. Ancamannya ini 3 ancaman sekaligus. Jadi siapa yang melakukan itu ya diancam apa? Kalau dia melakukan ketaatan itu, surga dia dapat kekal dan menang. Ya, siapa yang tidak, masuk neraka kekal, bahkan diazab dengan penuhnya Pak. Ada orang nanti dihinakan di api neraka Pak, bukan dosa salatnya, tapi dosa warisan. Warisan yang dia salah gunakan Pak. Ya, bukan main kalau haknya orang, miliknya kemanakannya dia ambil, atau miliknya iparnya dia ambil, atau miliknya orang tuanya dia ambil. Ya, karena masalah warisan ini Pak biasanya agak segan-segan dimasuki pihak lain. Nah, sehingga kalau bukan kesadaran diri agak sulit juga ditegakkan di sini. Ya. Hukum tidak menggunakan ilmu faraid atau waris Islam untuk muslim dalam pembagian. Tidak menggunakan ilmu faraid dalam pembagian harta warisan hukumnya haram. Berarti berdosa Pak. Karena membagi harta warisan dengan kesepakatan salah satu bentuk mengikuti hawa nafsu dalam mengambil sebuah kebijakan.
Ini yang sering orang lakukan, bagi rata saja. Tidak boleh bagi rata langsung, Pak. Bagi rata itu adalah boleh dengan kecatatan ini: kesepakatan antara waris setelah pembagian waris secara syariat boleh, tapi jangan langsung kesepakatan, diteguhkan dulu di atas syariat. Ya, kalau misalnya ada laki-laki ada perempuan, maka laki-laki mengatakan saya ambil bagianku, cuma saya sedekahkan kepada, boleh disedekahkan kepada perempuan yang memang ada kasus begini, Pak. 5 bersaudara, 4 sudah di kota semua, tidak ada di Makassar, 1 mami. Bahkan ini yang terakhir 1, 2, 3, 4 itu semua di luar kota. Yang 1 ini si bungsu, ini yang jagai bapaknya, jagai ibunya perempuan, tertunda kasih yang pembagian harta warisannya, tertunda menikah karena hanya merawat orang tua. Tiba saat pembagian harta warisan, karena dia satu-satu anak perempuan, dia yang paling kecil harta warisnya. 5 bersaudara. Terus ini yang di luar itu sudah pergi semua. Nanti mau dibagi warisan baru ada. Tapi dalam hukum Islam, Pak, laki-laki tetap 2, adapun anak perempuan tetap 1. Adapun berbaktinya dia sama orang tua bukan urusannya dengan warisan. Bukan urusannya dengan warisan. Jadi dia tidak ada kaitannya berbakti tidak berbakti, bahkan banna nakalnya itu anak, Pak. Bahkan mungkin ada orang tua bilang, saya sudah tidak akui engkau sebagai anakku, saya tidak mau lihat kau lagi ada di sini. Kalau dia meninggal, Pak, tidak berlaku itu. Meskipun dia sudah benci anaknya, dia tolak anaknya, tapi kalau anaknya itu selamat tidak melakukan 2 syarat: 1 dia tidak bunuh bapaknya, atau dia tidak pindah agama, sama aja dengan bagiannya dengan anak soleh. Sama bagiannya, karena dia posisinya adalah sebagai anak. Dalam soal nanti berbakti itu lain, soal hukum lain itu lain. Itu saya kira, Pak, karena sering sekali ada orang tua itu kalau nak suka-suka anaknya bilang kasihkan ini, kasihkan ini, kasihkan ini. Tidak bisa, Pak. Ini hukum waris, bukan suka-suka, bukan benci-benci, tapi ini hukum yang tegak Allah yang berikan. Ini boleh diperbolehkan membuat kesepakatan antara waris setelah pembagian harta warisan secara syariat. Misalnya kesepakatan untuk menambahkan jatah kepada ahli waris yang lain. Seperti tadi adiknya ini yang bungsu, boleh ini yang 5 ini mengatakan begini saja, kasih ini adik jatahku. Bisa 4 itu bersaudara, kita bagi rata saja. Nah, tapi catatan yang menuntut tadi yang laki-laki tadi itu, Pak. Saya tutup di sini. Mempelajari ilmu waris Islam hukumnya, Pak, fardu kifayah. Untuk mempelajari fardu kifayah, ya. Tapi penggunaan ilmu waris dalam praktik pembagian warisan setiap orang fardu ain. Kalau pelajari bisa, tidak mesti semua orang pintar, Pak. Tapi mau diterapkan setiap orang, tiap orang mesti pakai. Cuma menyelesaikan hukum waris itu tidak mesti kita pintar semua. Tapi mau menggunakan hukum itu, Pak, harus semua sebagai selama kita muslim. Yang terakhir, waktu yang ideal dalam membagi harta waris. Ya, pembagian harta waris seorang hendaknya dilakukan sesegera mungkin, Pak. Segera mungkin. Setelah semua prosesi jenazah. Jadi sesudah prosesi jenazah, pemilik harta itu yakni pewaris selesai dilakukan. Jadi misalnya dikubur hari ini, bisa malamnya musyawarah, Mungkin ada
pamali ya loh, baru meninggal orang tuamu kau sudah bagi. Justru itu yang baik. Ya, dan ini termasuk bagian kesegeraan mengurus jasad dan jenazah orang yang telah meninggal. Salah satunya Pak, ada yang belum selesai. Itu hartanya ya mesti jelas kepemilikannya, meskipun tidak mesti jelas kepenguasaannya. Ini bisa saja Pak kalau ditunda pembagiannya, tetapi harus jelas bahwa misalnya harta ini sudah ada yang punya dan mesti diperjelas. Kalaupun dipecah-pecah, karena memang tidak semudah itu Pak. Kalau ada nanti ditinggalkan, mau dipecah-pecah atau langsung dicairkan, tidak semudah itu. Tetapi prosentase kepemilikan itu segera atau harus ada kepemilikannya jelas dari harta yang ditinggalkan Pak. Karena ini nanti masalah, nanti misalnya suami meninggal istrinya, kalau tidak diatur, nah misalnya 4 bulan sesudah itu Pak. Jadi 4 bulan ini kalau perempuan 4 bulan sudah bisa menikah, 4 bulan 10 hari sudah bisa menikah. Kalau laki-laki kapan saja ya, kalau misalnya meninggal hari ini mau menikah besok boleh, tapi tak lewat-lewat ya, tidak pakai perasaan namanya, tapi secara hukum sah kalau laki-laki ya. Jangankan meninggal, masih ada saja, nah masih bisa. Apalagi sudah tidak ada meme, tapi pakai tongki sedikit perasaan. Nape mati bene tak sapa sih ya. Bagaimana itu keluarga istri, perasaannya juga dijaga. Saya kira itu Pak. Jadi jangan terlalu lama itu Pak, harta warisan tidak jelas. Yang terlalu lama. Kalaupun tidak langsung dibagi, dalam artian masih mau tinggal istri situ atau suami di situ, boleh saja. Tapi kepemilikan di situ sudah ada prosentasenya. Misalnya anaknya 3 orang, oh kita punya bagian di situ nak, di rumah itu. Ada bagian tak, kita misalnya 1/2 totalnya ini rumah, ada bagian tak di situ. Suatu saat meninggal juga ini ahli warisnya, maka anaknya sudah tahu bahwa ada bagian bapakku di situ, 1/2 dari rumah itu. Dia sudah paham dan sudah mengerti. Kalau tidak Pak, rumit nanti dibagi. Kalau masing-masing sudah menikami bercampur ini bisa terjadi pertumpahan darah.